Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Dwi Hastuti Pungkasari, mahasiswa PPG Dalja PAI batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404112427. Saya dari instansi SD Unggulan Aisyah Bantul pada hari Jumat 10 Oktober 2025 telah melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Zaki. Mas Zaki. Kenapa Mas Zaki? Sakit. Baik, kita doakan semoga Mas Zaki segera sembuh. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah semuanya semangat. Selanjutnya Bu Pungka mau cek kesiapannya dulu. Kesiapan dalam belajar, silakan semuanya cek seragamnya apakah sudah rapi semuanya? Sudah. Ada yang tidak menggunakan seragam hari ini? Tidak ada ya. Kemudian yang kedua, semuanya sudah mempersiapkan buku pembelajarannya? Sudah. Alat tulisnya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Berarti anak-anak sudah siap untuk belajar. Namun sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Mbak Fadia. Silakan Mbak Fadia. Kita berdoa Tuhan Wahidun satu, Nabi Tuhan satu, tiga, Rahman berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, terima kasih. Semoga dengan doa sebelum belajar, pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, selanjutnya anak-anak, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Silakan semuanya boleh berdiri di tempatnya masing-masing. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Yang pertama, nanti selama pembelajaran berlangsung, anak-anak tidak diperkenankan untuk keluar kelas tanpa izin. Jadi kalau mau ke kamar mandi atau mau melakukan apapun harus izin. Pembelajaran yang sebelumnya kita pelajari tentang Al-Quran, surat apa? Surat Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Baca bersama-sama ya. Kita awali dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Surat Az-Zalzalah menjelaskan atau menceritakan tentang apa? Hari kiamat apabila bumi berguncang. Pembelajaran yang akan kita
pelajari hari ini, yaitu tentang Asmaul Husna. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah anak-anak bisa memahami makna dari Asmaul Husna, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, dan Al-Muhaimin. Kemudian yang kedua, memahami tentang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan membuat pohon literasi tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ada yang ingat arti Asmaul Husna? Nama-nama yang baik bagi Allah. Berapa jumlahnya? 99 nama baik Allah. Nah, nama-nama Allah ini ditunjukkan dengan sifat-sifatnya. Ada yang maha pengasih, ada maha penyayang, ada maha memberi rizki. Banyak sekali, jumlahnya ada 99. Oke. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu tentang Asmaul Husna. Oke, anak-anak, mungkinkah dunia ini terjadi tanpa ada yang menciptakan? Tidak. Siapa yang menciptakan? Allah. Coba amati teman-teman kalian, wajah teman-teman kalian. Siapa yang menciptakan rupa dari teman-teman kalian? Allah. Sama atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Indah atau tidak? Indah. Jadi siapa yang menciptakan kita semuanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakah benda ciptaan Allah dan buatan manusia? Yang mana? Yang pertama, gambar yang pertama ini. Ini buatan manusia atau ciptaan Allah? Ciptaan Allah. Kemudian sampingnya gambar apa? Ini gambar apa ini? Rumah. Siapa yang menciptakan? Manusia. Terakhir, gambar apa ini? Meja. Ciptaan siapa? Manusia. Jadi di sekitar kita itu banyak benda-benda ciptaan Allah dan juga benda-benda buatan manusia. Ada meja, kursi, buku, jam dinding, kipas angin, ya, helm, almari, itu adalah benda-benda buatan manusia. Sedangkan pohon, awan, gunung, ya, tanah, air, ciptaan siapa? Allah. Disimak ya, ini video tentang benda ciptaan Allah. Siapa yang menciptakan bunga? Coba jawab. Allah. Kalau semut, siapa yang menciptakan? Allah. Bagaimana kisah Ubay tadi? Dia selalu diajarkan oleh orang tuanya bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Manusia bisa membuat pesawat, ya tadi ya. Tapi apakah manusia sama dengan Allah? Tidak. Apakah manusia bisa sehebat Allah? Tidak. Yaitu tentang Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Khaliq. Apa artinya Al-Khaliq? Maha Pencipta. Tadi sudah kita bahas bersama-sama ya, yang diciptakan apa saja? Bumi beserta isinya, langit ya, alam semesta, semuanya ciptaan Allah. Kemudian manusia menciptakan pesawat, itu nyontoh apa? Burung. Nah, kalau Allah perlu ada contoh nggak ketika menciptakan? Tidak perlu ada contoh. Ketika mengadakan sesuatu, membentuk sesuatu, tidak perlu ada contoh. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Yang pertama, penerapan sifat Al-Khaliq. Al-Khaliq tadi maha? Ulangi, Al-Khaliq tadi maha? Pencipta. Penerapannya bagaimana? Kalau kita sudah tahu Allah itu menciptakan, berarti kita harus yang pertama menghargai ciptaan
Allah. Boleh nggak mengejek ciptaan Allah? Tidak harus dihargai. Yang kedua selain dihargai, merawat ciptaan Allah. Tubuh kita juga ciptaan Allah, harus dirawat. Bagaimana cara merawat tubuh kita? Mandi, terus gosok gigi, apalagi makan. Ya, kalau nggak makan lama-lama bisa meninggal. Apa Mas Yusuf? Senam. Ya betul, senam biar sehat ya. Olahraga, minum yang cukup. Apalagi tidur cepat, bagus, di 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada makan bergizi, semuanya itu bentuk merawat ciptaan Allah, yaitu tubuh kita. Setiap kelompok akan mendapatkan 1 paket, ya, 1 paket. Isinya apa, Bu? Isinya ada lembar kerja peserta didik yang berisi panduan. Nanti yang harus kalian kerjakan apa saja. Kemudian yang berikutnya ada 3 buah. Buah apakah ini? Apel. Kalau buah apel beneran yang menciptakan siapa? Kalau ini yang membuat siapa? Manusia. Karena ini hanya tiruan. Semangat. 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 Oke. Aina, kelompok Mbak Elena dan kelompok Mbak Delva. Silakan boleh dibuka, kemudian dikerjakan bersama-sama. Talinya ya, jangan sampai talinya hilang. Bisa ditulis pakai pensil dulu ya, nanti baru ditebalkan pakai spidol yang sudah disediakan. Ini apa? Tulis di sini aja. Di sini boleh, sini. Al-Musawwir. Nanti nalinya nanti ditulis dulu. Kalau sudah ditulis, baru nanti ditali, masukkan tali, kemudian dipasang di sana. Enggak, Al-Musawwir aja. Al-Musawwir. A-L. Pakai huruf. Terus nanti bawahnya artinya. Kalau ini penerapan, tadi penerapannya di sana ada. Nanti gantian boleh, di situ maknanya ada, Mbak Kia. Ada maknanya di situ, boleh ditulis. Ya. 1 apa, 2 apa kalau yang penerapan. Kita akan panggil per kelompok untuk maju ke depan, mempresentasikan dan memasangnya ke pohon literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhaimin artinya menguasai. Makna Al-Muhaimin. Al-Musawwir artinya sang pemberi, sang bentuk yang maha indah. Makna Al-Musawwir adalah Allah memberikan bentuk yang indah pada segala sesuatu yang ia ciptakan. Penerapan Al-Musawwir pertama karya yang indah, kedua Sekarang kita punya berapa buah apel? 12. Karena tadi ada 3 buah apel setiap kelompok dan ada 4 kelompok. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Kita punya 12 buah apel. Kita sudah punya pohon literasi Asmaul Husna. Nanti bisa digunakan untuk kalau lupa cari lihat buahnya, dibaca lagi, kemudian dilihat lagi. Nanti akan dipasang di kelas kita biar bisa untuk belajar setiap hari. Juga salur boleh.
Satu, dua, tiga. Kesimpulan pembelajaran hari ini apa, anak-anak? Allah itu yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Kemudian memelihara, tidak hanya menciptakan, tidak hanya membentuk, tidak hanya memberikan rupa yang indah, tapi juga memelihara. Kemudian sebagai anak yang solih dan solihah harus bagaimana? Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang buku katanya. Bagaimana perasaan kalian hari ini dalam pelajaran Asmaul Husna? Senang. Semangat? Semangat. Siap untuk menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Siap. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Kita akan belajar puasa wajib dan puasa sunnah di pertemuan berikutnya. Oke, baiklah anak-anak. Karena proses pembelajaran kita sudah terlampaui semua, sebelum kita tutup, kita menyanyi dulu. Nyanyi apa, Bu? Aku istimewa, kamu pun juga. Berkata yang baik pada semua. Jangan mengejek, jangan mencela. Berbeda itu tidak apa. Oke, baik anak-anak. Senang belajar hari ini? Senang. Alhamdulillah pembelajaran kita telah usai. Sebelumnya kita akan tutup dulu pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama, membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Semuanya sikap berdoa. Oke, kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Hukum akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya.